mitra sehat yang masih setia bersama kami, tentunya kita masih di program Dokterku dan kita masih membahas topik mengenai tentunya penyakit jantung. Masih bareng bersama Dokter Meta. Dokter, ini kita lanjutkan ya obrolan kita. Ini Iya, kayaknya Mas pemirsa yang Asis. ada di rumah juga penasaran gitu mengenai tadi yang sudah disampaikan sedikit sama Dokter Meta mengenai pemeriksaan EKG dan juga pemeriksaan eko. Itu sebenarnya pemeriksaan seperti apa dan apa sih, bisa dijelaskan? Silakan. Terima kasih Mas Asis dan mitra sehat yang ada di rumah. Kalau pemeriksaan EKG itu elektrokardiografi atau rekaman otot jantung. Jadi pasiennya ini pemeriksaan gampang banget Mas Asis didapat di fasilitas-fasilitas kesehatan ada, di rumah sakit ada, mudah untuk dilakukan dan dapat diulang kapan aja, sederhana gitu. Dan tentu saja harganya murah. Jadi gampang banget untuk dilakukan. Jadi pemeriksaan ini tujuannya untuk merekam aktivitas listrik di jantung. Oke. Jadi dari rekaman jantung aktivitas listrik tersebut kita bisa mengira-ngira ini pasien punya nggak kecenderungan ke arah penyakit jantung koroner, atau ada nggak gangguan irama jantung di situ bisa dilihat, ada nggak perlambatan atau percepatan dari denyut jantung gitu. Dan EKG ini sangat menolong bagi dokter jantung karena informatif, terutama bagi kejadian serangan jantung tersebut. Jadi gampang dilakukan, begitu direkam mudah, langsung, oh memang pasiennya serangan jantung, oh pasiennya tidak dicurigai serangan jantung, jadi gampang untuk Jadi untuk dilakukan. mendeteksi itu sangat tepat sekali gitu Betul. ya dokter ya. Dan tentunya di namanya Rumah Sakit Budi Rahayu ini juga sudah memfasilitasi hal tersebut gitu ya. Betul. Oke deh. Nah kalau namanya eko sendiri seperti apa dokter? Oke, kalau ekokardiografi itu USG. Jadi USG jantung seperti USG mungkin mitra sehat yang ada di rumah pernah USG kandungan bayi, pernah USG perut. Nah, sama. Prinsipnya sama, itu menggunakan pancaran gelombang. Kita lakukan USG, jadi kita bisa lihat ke dalam ruangan jantung. Gitu. Jadi melalui USG sendiri ini memberikan informasi untuk dokter jantung, apakah ruangan jantungnya mengalami pembesaran atau tidak, jantungnya membengkak atau tidak, kemudian fungsi otot jantung, fungsi pompa jantung itu bagaimana, cukup, baik, kurang, atau malah jelek sekali, itu bisa diketahui dari ekokardiografi. Oke ya, jadi memang kalau kita berbicara tentang pemeriksaan itu, tentunya di RS Budi Rahayu ini juga sudah memfasilitasi pemeriksaan itu semuanya ya dokter Betul, ya. kami sudah ada pemeriksaan EKG dan ekokardiografi di klinik jantung kami. Oke deh. Nah dokter, kalau boleh tahu nih dokter, sebenarnya penyakit jantung ini bisa sembuh total nggak sih dokter? Oke, kalau banyak ya Mas Asis pasien yang tanya gitu juga ke saya, pasien habis serangan jantung, dok habis ini saya gimana, bisa sembuh total atau enggak? Tentu aja bisa. Tentu saja bisa. Jadi target kita adalah membuka sumbatan yang tadi, sumbatan dari pembuluh darah koroner kita buka. Ya, bisa dengan langsung pemasangan cincin mungkin di rumah sakit besar, atau diberikan obat yang bertujuan untuk membuka sumbatan tersebut gitu. Kalau sudah terjadi aliran, sudah tidak tersumbat lagi istilahnya, itu pasien sudah bisa dikatakan stabil ya. Dari keadaan yang stabil, pasien sudah diizinkan pulang, tentu saja harus dikontrol faktor-faktor resiko yang menyebabkan penyumbatan tersebut gitu. Jadi misalnya pasien ada diabetes, harus dikontrol kadar gulanya, pasien ada darah tinggi, harus dikontrol tekanan darahnya, pasien ada kolesterol tinggi, harus dikontrol kolesterolnya, target kolesterolnya berbeda dengan orang normal tanpa penyakit jantung. Kemudian harus minum obat teratur. Jadi banyak pasien, oh saya sudah sembuh, sudah boleh pulang, tapi tidak minum obat, tidak kontrol. Padahal penyakit jantung sebenarnya harus kontinu, penyakit yang kronis. Jadi walaupun bukan lagi suatu episode serangan jantung, tapi pasiennya harus tetap berobat, tetap minum obat, tetap kontrol, tetap pola hidup sehat. Oke gitu ya dokter ya. Tapi bisa dikatakan bisa total gitu nggak sih dokter? Tanpa periksa, kalau kami sudah total, udah mendingan, kemudian nggak periksa, itu nggak boleh ya dokter? Tetap Nggak harus boleh. terus gitu ya, secara rutin ya? Betul, tidak boleh. Karena ini yang disalahpahami sama banyak orang sih, Mas Asis ya. Jadi saya sudah sembuh, sudah tidak ada gejala. Jadi pasien sudah merasakan enak gitu ya? betul, tidak ada gejala, tidak ada keluhan nyeri dada lagi, nggak ada sesek. Jadinya tidak pernah berobat, tidak pernah minum obat, atau alasan klasik
Betul. malas minum obat Betul. gitu. Bosen lah dan lain bosen sebagainya. minum obat gitu. Tapi itu menimbulkan keteledoran. Oh, pasiennya merasa sudah sehat, ternyata di dalamnya kita nggak tahu gitu. Malah timbul plak-plak baru, timbul sumbatan baru, bisa terjadi resiko serangan jantung yang kedua, yang tentu saja pasti lebih buruk dari Yang pertama ini, episode dokter. serangan jantung yang Kalau boleh tahu, pertama. mungkin untuk pesan keluarga yang tentunya harus mengawasi kan ya, harus melakukan observasi juga kalau memang pasiennya malas dan lain sebagainya. Apa tuh? Bisa nggak berikan pesan untuk masyarakat yang ada di rumah ataupun di Pekalongan? Silakan. Oke, Mas Asis dan mitra sehat yang ada di rumah ini, kalau untuk keluarga sebenarnya bebannya berat sekali. Karena keluarga tentu saja harus memberi semangat. Ya, keluarganya nggak boleh bosan, keluarganya harus memberi semangat dan menerima bahwa ini memang penyakit kronis. Jadi keluarganya harus mengawasi, tentu saja membantu dukungan dengan makanan, Yang terus sehat gitu betul makanan, dan mengawasi juga minum obat secara teratur. Jadi semacam petugas minum obat di rumah. Betul. Dan tentu saja dukungan moral sih sebenarnya. Itu yang paling penting ya, Betul. dokter ya. Semoga apa tadi yang sudah disampaikan sama dokter Mita bisa menyentuh semua ataupun menjadi apa ya, pengetahuan, knowledge untuk masyarakat yang ada di Kota Pakalongan dan sekitarnya, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih. Untuk sharingnya hari ini sangat bermanfaat sekali tentunya. Terima ya. kasih Mas Aziz. Sukses untuk dokter Meta tentunya selalu ya, dan semoga harapannya bahwa masyarakat Kota Pekalongan bisa terhindar ya, dokter, yang Betul. namanya penyakit serangan jantung itu tersendiri. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah juga tidak terasa, Aziz harus pamit undur diri untuk episode kali ini. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Dokterku hanya di Batik TV. Saya Aziz Mahendra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Olahraga yang aman untuk pasien penderita jantung yaitu dengan cara, satu adalah dengan cara jogging. Dan jogging itu harus kalau bisa itu setiap hari itu dilakukan, namun itu juga diatur intensitasnya. Dalam artian pasien tidak boleh melakukan jogging itu yang secara berlebihan, yaitu dengan cara diatur. Pertamanya yaitu dengan cara perlahan, terus tambah hari, terus itu semakin diperpanjang intensitasnya.